Halo semuanya, apa kabar? Dan sekarang kita mau bahas Toyota Vios. Tapi gue sendiri sebagai pemakai, gue make 3 generasi Toyota Vios. Generasi pertama gue pakai udah dijual, mobilnya oke, cuma mini fitur. Generasi kedua itu Vios yang paling bagus. Bentuknya bulat-bulat berkarakter sama kayak Yaris, dan di Jepang jadi Toyota Belta, di Amerika jadi Toyota Yaris, dan fiturnya gila, ada lampu HID, auto leveling, bahkan ada option buat masang pemantau tekanan ban atau TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Itu Vios yang bagus. Cuma ini adalah Vios generasi ketiga dan gue pakai ini udah 7 tahun, sejak tahun 2015. Dan ini adalah bukti kalau mobil baru itu nggak selalu lebih baik daripada mobil lama. Malah ini Vios mengalami penurunan atau malah lebih jelek daripada Vios generasi kedua. Yang ini udah kantongnya dikit, HID-nya hilang, terus muter baliknya susah dan bantingannya juga nggak jelas. Sporty kagak, keras juga bikin gak nyaman malah. Muter baliknya susah. Masa sedan kecil kayak gini muter baliknya lebih susah daripada mobil travel coba? Kan nggak jelas. Tapi ya ini tetap Toyota gitu, awet, irit, dan kawan-kawannya. Dan sekarang ada Toyota Vios generasi baru yang baru aja dijual dengan harga 300 jutaan lebih. Kayak gimana Vios baru ini? Cek video ini. Oke, pertama-tama sebelum kita bahas mobilnya, kita ingetin beberapa hal penting. Kalau kemarin kan Vios generasi kemarin itu rakitan Indonesia ya, rakitan Temin, pabrik di Karawang, Toyota. Sekarang dia impor dari Thailand, dan dia punya 3 tipe. Yang paling murah itu 314,9 juta rupiah. Yang ini yang paling mahal, GS CVT TSS, udah ada Toyota Safety Sense, itu 368,4 juta rupiah. Sedan Cenggo agak tinggi ya sekarang harganya. Dan dia nggak pakai platform dari Toyota, tapi dari Daihatsu. Ya, dia pakai DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Jadi di balik kulitnya ini, dia pakai tulang punggung yang sama dengan Rocky, Race, Avanza, Xenia, dan Veloz. Sekarang kita lihat bentuknya. Waktu bikin Vios ini, Toyota tuh tahu pengen ngambil desain dari mana. Pasti dari kakak-kakaknya si Vios, dari Camry dan dari Corolla Altis. Makanya kita bisa lihat beberapa detail ala Camry dan Corolla Altis di sini. Contoh, ini lampu depan, ini Corolla Altis banget dengan LED DRL dan lampu udah LED di sini. Tapi di sini kita bisa lihat kalau dia punya grill depan atau airdam di bumper ini lebih gede daripada Altis, dan di sini jadi agak sedikit meragukan ya bentuknya. Coba kalau ini dikecilin segini aja deh, mungkin akan lebih proporsional sedikit. Dan ini grill atasnya kecil banget ya, cuma ada 1 garis hitam tipis. Dan meskipun dia udah pakai Toyota Safety Sense, tapi sensornya bukan di sini, melainkan pakai kamera yang ada di kaca depan. Dan ngomong-ngomong soal bagian sini ya, ternyata ini adalah kisi udara asli. Jadi di sini ada bolong yang diterusin ke spakbor depan. Mumpung masih di depan, mungkin sekalian aja kita bahas mesinnya. Sebentar, kita buka dulu kap mesinnya. Jadi sama kayak Vios yang kemarin-kemarin ya. Sangga dulu. Dia masih pakai mesin 1500 cc 4 silinder dual VVTi dengan kode 2NR-VE. Tenaga 106 PS, torsi 138 Nm. Jadi kalau dibanding sama Vios yang pakai mesin 1NZ, ini tenaganya masih kalah sekitar 2 atau 3 PS ya. Untuk pilihan gearbox dia ada manual sama CVT, dan CVT-nya lagi-lagi masih sama seperti Rocky, Race, dan kawan-kawan. Tapi kita bisa lihat pengerjaannya di sini, dicatnya rapi, dikasih peredam, dan catnya rapi sampai ke dalam ruang mesinnya. Dan lihat deh, gue tutup dulu. Buat mengimprove sedikit aerodinamikanya, di sini ada lapisan karet yang bikin aliran udaranya sedikit aja lebih lancar. Ini dulu di Kia Karen 10 tahun lalu udah ada, akhirnya turun juga ke Toyota Vios. Terus untuk fitur-fitur kita bisa lihat di sini ada sensor parkir, jadi nggak cuma di belakang ya, di depan juga ada. Dan Vios ini dia pakai ban atau pelek 17 inci, bannya pakai Dunlop NASF. Ya, sedan 1500 buat irit-iritan kan ya. Nah, kalau kalian penasaran, kunci Vios baru itu kayak begini. Sama kayak Veloz, Avanza, Xenia, dan kawan-kawan. Tapi tombolnya ada 3. Yang paling atas logo Toyota buat lock atau kunci, yang tengah buat buka kunci, dan ada tombol buat buka bagasinya aja. Dan dia udah punya smart entry, jadi tinggal begini aja. Kuncinya langsung ngebuka dan spionnya juga langsung ngebuka. Dan ngomong-ngomong spion, dia ada logo buat blind spot monitoring di sini ya. Jadi udah ada Toyota Safety Sense, udah ada blind spot. Jadi mungkin fiturnya bakal bagus nih dibanding sama Vios yang udah. Dan kalau kalian lihat di sini tuh ada tarikan garis yang kaca di belakang sini. Ini mirip sama Toyota Crown versi sebelumnya yang sekarang jadi mobil menteri di Indonesia ya. Ini mirip banget.
Cuma apakah selera semua orang? Mungkin enggak, tapi ya paling nggak tampil beda gitu. Dan rem depan belakang dia udah cakram. Nah sekarang bahas bagian belakangnya. Lihat kaca belakangnya landai ya, udah gitu buntut bagasinya pendek banget. Dan lagi-lagi ada unsur-unsur ala Corolla Altis dan Camry, terutama di lampu belakangnya nih. Dia udah LED tapi nggak kayak beberapa mobil misalnya kayak Honda HR-V. Ya gue tahu beda kelas, tapi kan kalau misalnya di Honda HR-V kan lampunya kan bener-bener sampai dari kiri ke kanan ya. Paling cuma dipisah sama logo mobilnya. Ini di bagian tengah sini dia bukan LED bar, jadi cuma garis hitam aja. Dan kalau di depan, kalau kita lihat di bagian bawah, kan di depan tadi kisi udaranya asli ya, ini bukan kisi udara, jadi nggak ada bolong-bolongan. Tapi dia ada sensor parkir, ada juga kamera parkir, tapi kameranya cuma di belakang, tidak ada kamera di sisi kiri, kanan, atau bagian depannya ya. Dan kita bakal buka bagasinya. Jadi karena Vios ini kan makin lama makin gede, dan makin gede ya. Bagasinya juga makin lega, dan kalau kita lihat ke bagian bawah, kita dapat ban serep yang full size. Ini udah mulai langka banget di mobil baru. Biasanya kalau mobil baru kan pakai ban serep space saver, atau cuma tire repair kit, atau tire sealant. Dia masih pakai ban yang biasanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pengen ngasih barang lebih banyak di bagasinya, kita tinggal lipat joknya kan? Oh jelas. Enggak. Jok belakang mobil ini udah nggak bisa dilipat-lipat kalau pengen masukin barang lebih banyak. Agak unik, tapi mungkin berapa orang yang bakal protes ya. Gue aja pakai Vios hampir nggak pernah lo ngelipat jok belakang. Oke, masuk ke dalam Toyota Vios yang baru. Meskipun kalau dari luar ya, oke desainnya baru, tapi kalau secara proporsi dan overall design, mungkin masih lebih proper kayak Mazda 2 Sedan, Honda City, atau bahkan si mobil Tiongkok MG5 GT. Tapi gue suka perubahan desain interior di Toyota Vios baru ini. Meskipun kalau bahan-bahan ya, mobil sekelas ini jujur emang nggak bisa ngarep banyak. Plastik lagi, di atasnya pun plastik. Tapi desainnya tuh agak, kalau boleh gue bilang agak ke Mazda-Mazdan ya, terutama layar di sini, terus ada lapisan kulit coklat di sini dan jahit-jahitan di sini. Tapi sebenarnya agak sayang, kenapa? Soalnya kalau di Thailand ya, kalau nggak salah, ada pilihan warna merah buat lapisan kulit di sini, sama di bagian sini, deket dengkul pengemudi. Cuma yang masuk ke Indonesia ini kulitnya warna coklat. Ya agak sayang, tapi ya namanya juga Toyota kan. Oke, sekarang kita bahas posisi duduk. Mungkin untuk sebuah sedan dia nggak rendah-rendah amat, meskipun pengaturan joknya lengkap ya, bisa diatur ketinggiannya, maju mundur, atau rebah tegak. Tapi buat sebuah sedan ini masih agak sedikit tinggi. Beberapa sedan kayak misalnya Mazda 2 itu, atau bahkan MG5, itu bisa lebih rendah lagi. Dan pengaturan setir, dia bisa tilt dan teleskopik. Terus lagi, karena kan tadi gue bilang mobil ini pakai chassis atau tulang punggung yang sama kayak Rookie, Race, terus Avanza, Xenia, dan Veloz, kita bakal banyak menemukan perintilan yang mirip dengan Avanza, Xenia, dan Veloz di sini. Contoh, tombol-tombol di setir yang buat steering switch control multimedia sama buat cruise control ini mirip di Veloz. Terus AC mirip Veloz. Bahkan electronic parking brake-nya pun mirip sama Toyota Veloz. Tapi ada upgrade yang benar-benar bagus di Vios ini adalah fitur-fiturnya. Jadi kita nyalain dulu, dia udah pakai engine start stop button ya. Kita bisa lihat animasinya, dan dia punya cluster yang sama kayak Veloz untuk desainnya. Jadi ada 4 desain yang bisa kita pilih, kita lihat aja. Oke, tadi selain instrumen udah beda, dan sekarang kita pengen bahas tuasnya. Karena di sebelah kanan kan buat lampu-lampuan, ternyata dia udah ada mode auto. Dan defaultnya emang di auto. Jadi nggak ada mode kayak off, auto, lampu kecil, lampu gede. Paling bawah tuh langsung auto, tapi wipernya nggak ada auto-autoan. Tapi dapat pedal shift, dan seperti gue bilang, ini adalah tipe G dengan Toyota Safety Sense. Jadi feature keselamatannya lengkap. Ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, lane departure warning, ada juga rem otomatis, dan ada auto high beam. Jadi kalau misalnya sepi dia terang, tapi kalau ada mobil atau motor lain ke arah kita, arah berlawanan, dia bakal redupin beberapa LED-nya biar nggak silau ke pengendara lain. Vios udah gede banget ya perubahan fiturnya sekarang. Terus ke bagian tengah dikit, di sini kan AC-nya yang tadi gue bilang sama kayak Veloz, Avanza, Xenia. Ini ada beberapa tombol, ada buat ngatur fan speed, ada buat ngatur temperatur, ada mode auto, dan ini belum ditemukan di Avanza, Xenia, dan Veloz, ada buat ngatur arah hembusan. Pemilik Avanza, Xenia, dan Veloz nggak punya beginian. Sekarang kita ke tengahnya, dan ini adalah head unit dari Toyota lokal, jadi beberapa fitur yang sudah disesuaikan ya. Jadi oke, dia ada Android Auto, Apple CarPlay, itu bagus, tapi ada juga fitur yang sama kayak di Corolla Cross. Jadi kalau kita masuk ke menunya, di sini ada buat ngitung atau ngecek saldo flash atau e-money. Lucu juga ya, tapi kenapa nggak sekalian bisa ngisi aja dari sini? Tanggung amat, tapi ya udahlah, ada yang begini juga. Terus kalau kita turun ke bawah, kita mulai bahas kayak kantong-kantong sama outlet-outletnya. Nah,
Kalau di dekat layar ada satu USB, dan di bawah sini, ntar geser dulu tuas persnelingnya, ada kantong, tapi ini bukan wireless charger ya, cuma kantong aja buat naruh receh atau HP, dan ada 12 volt di sini, dan ada tombol buat ionizer buat memperbaiki kualitas udara dalam kabin. Ada juga reminder buat sabuk pengaman penumpang belakang, sama ini dia pakai persneling CVT yang identik sama Rocky, Race, Veloz, Avanza, Xenia, dan kawan-kawan. Dan ada mode drive, sport, dan manualnya pakai pedal shift di sebelah sini. Ada brake hold, ada rem tangan elektronik, dan ini kalau kita pakai sabuk pengaman, kita langsung ke D, dan kalau kita misalnya langsung jalan, dia otomatis rilis. Terus di belakang rem tangan sama brake holdnya, ini ada laci yang penutupnya agak tipis ya, dan agak goyang-goyang, dan ini juga nggak dalam amat, ini cetek, tapi ada kain buat pelapis. Sama ada 2 cup holder di bagian depan, buat penumpang 1, buat supir juga 1. Tapi kalau di pintu masing-masing ada tempat buat naruh botol atau dompet-dompet atau perintilan kecil lainnya, dan buat lacinya ya gitu. Jadi untuk kantong-kantongan sebenarnya kurang lebih sama kayak Vios yang udah-udah. Tapi satu hal yang improve selain kayak bahan-bahan sama desain dashboard yang agak kemasda-masdaan adalah kontur sama bahan joknya. Jadi jok baru ini kayaknya itu lebih ngeplak gitu di badan, lebih enak buat didudukin, dan kombinasi antara bahan kulit, jahitan, sama kain. Kainnya sih nggak improve dari Vios yang udah-udah, tapi paling nggak didudukinya tuh lebih enak. Sama untuk spion tengah, dia untuk day and night dia masih manual, tapi ya tipikal sih di mobil kelas begini. Oke, jadi bagian depan gue suka sama desain barunya. Untuk build quality ya standar Toyota, nggak lebih bagus tapi nggak lebih buruk juga. Joknya lebih enak, pengaturan duduk juga lebih enak kan. Tapi yang jelas fitur-fiturnya lompat jauh dibanding sama Vios yang udah-udah. Sekarang kita lihat di belakang kayak gimana. Oke, masuk ke belakang Toyota Vios. Soalnya kalau orang yang beli mobil ini masih pakai plat pribadi, atau pakai plat merah, atau pakai plat pejabat, atau pakai plat aparat gitu kan. Jadi masih mungkin ada yang duduk di sini. Oke, depan posisi nyetir gue sendiri, tinggi gue 178. Ruang kepala jujur sisanya dikit ya. Nggak bagus-bagus amat, tapi ruang kaki masih sisa 5 jari, lumayan bagus. Dan joknya itu dia masih agak suportif buat bagian paha sini. Jadi duduknya masih bisa enak, tapi kalau kita mau masukin kaki kita ke kolong jok depan, itu bisa dan emang lebih rileks. Tapi mulai nih, dia nggak ada armrest di sini, jadi nggak bisa nyenderin tangan. Cup holder aja nggak ada, tapi paling nggak ada satu improve yang jempol. Ada AC belakang, sama ada 2 port USB buat ngecas. Sama ada cup holder atau bottle holder yang bagus di bagian pintunya. Untuk bahan-bahan, dia masih sama kayak di depan ya, jadi plastik biasa di sini. Ada panel piano black, sama ada lapisan kulit warna coklat plus jahit-jahitan. Cuma kalau buat ngerileks-rileksan ya ini sandaran belakangnya agak tegak, dan lagi-lagi nggak bisa dilipat buat nambah kapasitas. Padahal kayak gitu tuh nice to have sih. Tapi ya udahlah. Oke, jadi kita ada kesempatan buat first drive sebentar aja, cuma keliling-keliling BSD lah. Sekarang kita coba aja, ini mesin udah nyala, dan tadi kan gue bilang mobil ini punya 1 kamera di belakang. Dan kenapa ya Toyota, Daihatsu sama Honda tuh kalau milih kamera itu burik terus. Mazda juga sih, tapi ya udahlah, yang penting ada. Nah, sekarang kita udah ketemu jalanan yang agak bergelombang ya, dan sebenarnya justru ini yang gue cari. Gue pengen tahu seberapa improve Vios tuh dari generasi yang gue pakai sampai sekarang. Dan ternyata lumayan empuk loh. Ya nggak sampai seempuk kayak Corolla dan kawan-kawan sih, apalagi sebuah Camry, mustahil ya. Tapi di sini gue nemu jalan yang bergelombang, becek, banyak genangan, dan ada polisi tidur. Tapi ini masih relatif nyaman buat sebuah sedan Jepang 1500 cc. Nih, contoh ada speed trap di depan 30 deh. Udah gitu doang. Gila, improve-nya lumayan sih, meskipun pakai DNGA ya, pakai chassis Daihatsu, tapi ini udah sebuah kemajuan buat Vios. Mungkin nggak kemajuan yang signifikan, tapi tetap aja sebuah kemajuan. Lebih nyaman daripada Vios gue. Ya iyalah, mobil udah tua. Dan tadi kita udah bahas ya, di persneling kan ada mode drive atau manual dan sport. Ternyata buat engine atau buat mesin sama pedal gasnya, dia juga ada beberapa mode. Jadi di tombol sebelah kanan setir ada tulisan drive. Jadi kalau kita pencet sekali, dia masuk ke mode power. Tapi kalau kita tahan, dia masuk ke mode eco. Ya lagi-lagi ini turunan dari Veloz dan kawan-kawan. Nah, sekarang kita udah muter-muter pakai Toyota Vios baru ini di sekitaran arena BSD. Tapi hal pertama yang pengen gue komentari adalah peredaman suaranya ternyata nggak ada improvement. Jadi kita kan sekarang ada kameramen ya di luar lagi ngider atau ngejar kita pakai kendaraan lain. Dia tuh ngobrol biasa aja, dia pakai motor ya. Itu kedengeran ke dalam sini. Gue mikir, waduh,
Mereka ngomong pakai nada atau suara yang biasa aja kedengeran, gile. Nah itu ada motor pakai knalpot yang agak berisik juga kedengeran ya dari sini. Ya mungkin peredaman suaranya nggak ada perkembangan dari yang kemarin. Tapi untuk seperti yang gue bilang tadi, ketemu jalan gelombang kayak gini, rasanya tuh chassisnya lebih compliant gitu. Suspensinya tuh nggak terlalu gubrak-gubrak, jadi lebih halus dan sedikit lebih nyaman. Vios baru ini dia pakai mesin 2NR kan, jadi kurang lebih karakternya sama kayak mesin kayak Veloz dan kawan-kawan. Terus gearboxnya juga sama, pakai direct CVT, jadi ada planetary gear, tapi ada juga sabuk kayak CVT pada umumnya. Gimana responnya? Untuk respon gas kita di mode normal, sedikit nunggu. Ya lumayan lah, terutama kalau udah di atas sekitar 2500 rpm itu responnya baru berasa. Tapi kalau di bawah itu emang agak sedikit kurang. Terus kalau bicara handling ya sebenarnya karena suspensi belakang dia torsion bar, terus ini setirnya sebenarnya nggak ringan-ringan amat sih, beratnya ada tapi berasa banget artificialnya. Agak sedikit hambar tapi directness-nya nggak akurat-akurat amat. Cuma masih user friendly buat kebanyakan orang Indonesia gitu. Nggak ada komplain yang gimana-gimana banget, tapi kalau emang pengen adrenalin ya bukan ini mobilnya. Ini Vios, bukan GR Yaris. Nah, sebagai supir, gue juga bisa merasakan kalau daya pandang atau visibilitas kita sebagai supir Vios itu bagus. Jadi, kaca depan bagus, gede, dan pilar A-nya itu nggak tebal-tebal amat. Jadi, kalau mau ngintip di perempatan atau persimpangan, dia masih bagus. Garis bahu di sini juga rendah, jadi ngeliatnya tuh enak. Paling ke belakang aja yang agak nggak enak. Kenapa? Karena udah headrest-nya yang kiri kanan itu mati, nggak bisa dinaik turunin, kaca belakangnya juga agak landai. Jadi, agak sedikit nggak enak ngeliat ke belakangnya. Dan emang ada beberapa pengorbanan di build quality, material, dan kawan-kawan, tapi ada upgrade besar di teknologi Toyota Safety Sense, dan itu ya welcome lah, kompensasi plus minus. Terus pedal remnya ya seperti biasa Toyota ya, agak Senin Kamis diinjek dikit kayak nggak ada ngerem, tapi kita kalau begitu injek dalam baru ada tenaga pengeremannya. Sebenarnya masih pakem, cuma feeling pedal itu Senin Kamis, diinjek Senin, ngeremnya Kamis. Nah, mumpung traffic di BSD lagi kondusif nih, gue pengen cobain feature-feature Toyota Safety Sense. Sekarang gue lagi pakai adaptive cruise control dan di depan ada truk es krim. Dan dia masih bisa ngebaca, dan gak cuma truk atau mobil ya. Kadang motor juga bisa dia baca, dan gue set di kecepatan 45, tapi sekarang kita jalan sekitar 30-an. Karena kita ngikutin sama kecepatan mobil depan kita. Dan coba lane keep-nya gimana? Oh, cuma warning doang. Tapi namanya juga fitur-fitur ya. Cuma membantu, tidak menggantikan tugas driver. Oke, jadi udah first impression, udah first drive juga kan, cuma bentar ya, paling nggak dapat kesannya. Jadi gimana soal Vios baru ini? Dia emang jadi sedikit lebih gede daripada yang lama, tapi feature utamanya yang baru yang jadi nilai jualnya adalah TSS. Ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, lane departure warning, rem otomatis, dan itu fitur-fitur yang sebenarnya cukup bagus. Bahkan Mazda 2 sedan aja nggak punya yang kayak begitu, karena biasanya Mazda kan yang fiturnya paling lengkap, ini malah versi Toyota yang fiturnya lebih lengkap. Meskipun kalau untuk tampilan ya sebenarnya selera sih, tapi oke, dia mirip sama kakak-kakaknya, tapi dibanding sedan lain mungkin ada yang lebih ganteng. Untuk build quality ya juga sebenarnya sama aja, nggak ada lebih bagus tapi nggak juga lebih jelek. Tapi bener-bener teknologi jadi senjata utamanya Toyota Vios kali ini, karena safety-nya bagus dan konektivitasnya juga membaik daripada yang lama. Bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan segala macam. Tapi ya untuk nyetir paling nggak kita masih bisa ngerasain ini sedikit lebih improve, sedikit lebih nyaman, sedikit lebih halus daripada yang kemarin. Tapi bakal kita coba pinjam buat tahu gimana sebenarnya mobil baru ini. Oke, semuanya itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.